Ya tadi Ustadz, kita sekarang ke validasi ini apa ya? Gimana sih nih yang lebih sempurna gitu ya ke kitab Bible atau Al-Qur'an gitu secara teknis ininya lah, teknis penyusunannya dan lain-lain tadi ya. Ustadz Tata silakan. Ustadz Tata monitor. Oke, ya, gimana? Sebentar, ya, Ustadz. Jadi sebelum melangkah Ustadz Tata nanti ke materinya dan isi-isinya, Ustadz, kita coba bandingkan antara, memang tidak bisa sebanding. Tapi kita untuk pembelajaran di sini, Iwan Villa di sini bandingkan dengan 5 kriteria. Begitu ya. Al-Quran betul Kang ya. Satu misalkan, contoh, atau 4 lah, nggak usah 5. Misalkan apa yang sebut kitab suci itu kan. Yang kedua, pada zamannya siapa kitab suci itu dituliskan. Yang ketiganya, kitab suci itu tidak berkontradiksi. Kita bandingkan aja itu. Keempatnya, kitab suci itu akan bersinkronan sampai akhir zaman. Silakan Ustaz Tata. Itu barusan kecil banget suaranya. Coba Ji, singkat Ji. Iya. Kecil. Dibahas poin per poin Ustadz Tata gitu. Menurut tadi Kang Yan dan saya pikir sih satu nada lah. Cuma gini, dibahas poin per poin. Satu poin aja Ji. Iya, poin per poin, satu poin atau 5 poin boleh lah, terserah gitu. Ya antara yang mereka sebut Bible gitu, Injil yang mereka sebut Injil sama Al-Qur'an ini memang nggak bisa dibandingkan ya, karena secara level sih ya jauh ya. Tapi itulah tadi kenapa kita sebut Islam itu sempurna, karena dari kitabnya saja. Kenapa Ustadz? Coba silakan gitu. Oke, begini ya. Pertama, dikatakan sempurna itu, ini sudah final. Semuanya oleh Allah akan dibahas semuanya. Gitu. Nah, berarti nabi-nabi yang dulu, andai kan sempurna itu tetap satu kaum kan. Gitu ya. Jadi, kesempurnaan kitab sebelumnya ya untuk kaum Israel itu saja. Gitu. Nah, tapi dua kitab itu bertentangan. Bukan bertentangan ya. Ciri-cirinya itu beda. Yang satu terlalu keras, satu terlalu ringan. Gitu. Nah, tapi tidak masalah. Uang itu untuk aturan untuk satu kaum. Nah, kalau Islam kan untuk seluruh bangsa. Nah, ini sudah adil. Tidak terlalu keras, ya tidak terlalu ringan. Adil untuk semua manusia. Gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu, kalau memang kita juga harus tahu kitabnya. Misalnya sekarang ya, kita mau pakai Taurat atau Injil. Itu pun harus diteliti kan. Benar nggak itu sudah masih kitab suci gitu ya. Apalagi yang Injil itu ya. Karena memang ciri-cirinya ya secara akal aja. Kitab yang banyak aslinya itu secara akal aja. Jadi terima dulu. Gitu ya. Mana mungkin saya membawa ajaran, saya ditolak, tiba-tiba ajaran saya tersebar. Kan tidak mungkin. Ya. Pasti kan apa? Ya. Diteliti. Karena contohnya Rasulullah ditolak di Mekah. Ya. Tapi tetap ayat-ayat yang turun di Mekah Makkiyah tetap dihafal oleh sahabat. Lalu hijrah ke Madinah. Maka digabung Makkiyah dengan Madaniyah, tetap dihafal dua-duanya. Jadi ketika firman itu turun, disampaikan, dihafal. Lalu pada akhirnya nanti dibukukan, masih tetap utuh. Gitu. Nah sekarang, Yesus untuk Israel ditolak. Dia mengatakan, saya menerima ajaran, telah kusampaikan. Tidak ada jejaknya. Mana, urutannya mana, gitu ya. Terus, tidak tahu syariat-syariatnya yang mana, akhlak-akhlaknya yang mana. Kalau Islam, walaupun Al-Quran itu masalah sholat di beberapa surat, di beberapa ayat, tapi tetap oleh ulama-ulama setelahnya disusun. Ya, kewajiban sholat apa saja dalam Al-Quran ada. Nah,
Terus urut-urutannya jelas, bukan cuma dihafal, tapi kita tahu, ya. Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Mudassir, Al-Fatihah, sampai terakhir An-Nasr. Berarti memang benar-benar firman Allah itu dijaga. Sampai surat-suratnya masih utuh namanya dari awal sampai akhir. Nah sekarang mereka jangankan bentuk teksnya ayatnya. Yang pertama kali disampaikan itu kan tidak tahu urutannya gimana. Ibaratkan kita pakai asbabun nuzul gitu ya. Kan tidak tahu. Sehingga sulit. Apalagi umat Islam sekarang kita memakai kalau Al-Quran pakai asbabun nuzul, terus apa saja yang hafal gitu ya. Atau kalau hadis nanti ada sanad matan gitu, rawinya gitu ya. Nah, orang yang sudah mempelajari mustalah hadis, maka memandang sebuah Bible itu bukan lagi dhaif, maudhu. Maudhu itu palsu. Maksudnya bukan saya mengatakan palsu semua, isinya enggak. Secara hukum mustalah, gitu ya. Kan apa? Sekarang gini ya, ada 5 orang dipercaya. Saya, Bang Handi, Bang Yan, Sekuragi, Bozi, ya, semuanya dipercaya. Tiba-tiba ada satu nama si Fulan masuk, menjadi dhaif, karena diragukan orang satu ini, gitu ya. Padahal apa? Yang 4 ini kan sudah hebat periwayatnya. Nah sekarang kalau kita pakai Bible, orang-orangnya kita tidak tahu seperti apa, akhlaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Imam Bukhari saja, suatu saat dia mengambil satu hadis, tiba-tiba mana si Fulan? Itu orangnya. Tiba-tiba dia melihat orang ulama itu memanggil, kalau dulu itu keledai, anggaplah kuda lah kalau sekarang, atau domba lah, kambing. Atau kalau sekarang itu biar nyantol ya, ke umumnya kita. Ayam, memanggil ayam itu kalau pakai tangan gini, seakan bawa beras. Kir, 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 gitu. Atau apalah, atau burung. Gitu ya. Nah, ini, umumnya burung ini, atau ayam ini, ketika dia memanggil, mau dikasih makan. Padahal ulama ini cuma memanggil saja, supaya ditangkap. Padahal di tangannya tidak ada makanan. Akhirnya Imam Bukhari itu pulang dia. Enggak, orang ini pembohong. Bohongnya kepada hewan gitu. Tidak mau dia menerima hadis seperti itu. Nah, kalau kita pakai Bible, siapa itu ulama-ulamanya itu coba? Masa mau dipercaya secara mustalah hadis? Maudhu itu, bukan lagi dhaif. Gitu ya. Nah, makanya jangankan Al-Quran, hadis itu begitu ketat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai ajaran Islam, untuk apa kita mempelajari hal-hal seperti itu? Maksudnya dipelajari kalau kita misalnya mau mengimani dibuat hukum gitu ya. Kalau cuma untuk debat ya silakan. Memang kita harus kuasai kitab mereka. Tapi enggak. Kita ingin menguji kemurnian gitu ya. Makanya kitab mereka itu kalau diuji dengan umat Islam, yang mana Islam itu sudah meneliti mustalah hadis, semuanya larinya itu bukan lagi dhaif, maudhu. Gitu ya. Nah, sehingga udah tidak usah dibahas sebenarnya gitu ya. Apalagi dengan turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu itu menjadi apa? Dinasah, direvisi, tidak berlaku. Ibaratkan gini, sekarang saya di tahun 2021, presiden saya Bapak Jokowi. Tidak bisa kita mengatakan, enggak saya Soeharto, tidak bisa. Percuma dong dia dilantik dong. Ibaratkan gini, Allah mengutus Nabi Muhammad, enggak saya mengikuti Yesus, enggak bisa. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Atau di zamannya Yesus, enggak saya ikut Taurat Musa, tidak bisa. Percuma dong mengutus Yesus. Kalau mau ditolak mengikuti Nabi sebelumnya. Presiden juga gitu. Kalau sudah sekarang yang dilantik, tidak boleh kita, oh saya tidak mau yang sekarang, yang dulu aja, tidak bisa. Gitu. Jadi seperti itu peran Nabi itu. Ya, bertahap. Maka dalam surah Al-Maidah 44, ya, Allah mengutus para nabi itu bertahap. Ketika di zamannya Musa dengan Tauratnya, maka orang-orang memutusi hukum melalui Taurat yang dibawa Musa. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Maka ketika Allah mengutus Nabi Isa, falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka orang-orang saat itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Isa. Sampai kapan? Baca ayat 46-nya atau 48-nya. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad yang
Yang mana Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Maka saat itulah sampai hari kiamat orang-orang harus menghukumi melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh di zamannya Nabi Muhammad mengikuti Yesus. Di zamannya Yesus mengikuti Musa. Di zamannya Musa kok mengikuti Abraham misalnya. Tidak bisa. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi, Nabi itulah yang diikuti. Gitu ya. Tahu nyambung apa enggak ini. Oke, terima kasih gini Pak Ustadz supaya nggak terlalu jauh ya. Ini kan ini kesempurnaan Islam ya, agama. Mungkin supaya dibatasi bukan dalam artian pembatasan hak harus kemana-mana dulu. Gini, bagaimana agama ini sempurna adalah dari satu ajarannya. Betul ya Pak Ustadz ya? Ajarannya. Ajarannya dari mana? Dari kitabnya. Nah, kita coba bandingkan satu persatu ya Pak Ustadz. Saya nggak usah ngasih beberapa poin, mungkin 1 atau 2, 3 poin lah, sampai 4 mungkin kalau ini. Sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar. Ini ya, ajarannya kan, betul kan Ustadz ya? Ya. Apabila dia murni 100%, 1000%, 1.000.000%, triliun-triliun persen, itu firman dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pencipta alam semesta. Coba antara Al-Quran, Bible, mungkin kalau Taurat kita terlalu ini juga ya. Kalau ada Indra Moseh mungkin bisa ya. Itu silakan Ustaz. Satu dulu deh, satu-satu. Antara Al-Quran, Bible. Jadi lebih terang. Al-Quran begini, kemurniannya, Bible begini, gitu. Memang tidak bisa dibandingkan, saya bilang. Tapi untuk pendidikan kita sebagai Muslim atau sebagai manusia, intinya harus mengenal mana sih ajaran yang benar. Ya itu kitabnya sendiri gitu. Silakan Ustaz. Mungkin saya dulu ya. Oke. Ustadz Tata mungkin nanti yang menyempurnakan. Jadi antara kitab Alkitab ya, Al-Quran dengan Bible itu sangat jauh sekali. Satu ini bahasa Allah tidak berubah di situ. Walaupun di negara apapun yang namanya Bismillahirrahmanirrahim itu sama, nggak ada bedanya. Mungkin ya ada terjemahan di situ. Contoh bahasa Tegal ini nyong ya, nyong ki aku gitu. Tapi bahasa Cirebon itu kita. Padahal kalau bahasa Indonesia kita ini kan banyak ya, tapi kita ki aku gitu. Itu hanya perbedaan di situ saja, tapi intinya adalah sama. Itu satu. Bismillahnya di seluruh dunia itu sama. Nggak ada yang bismillah itu jumlahnya ada 20, nggak ada. Jumlah hurufnya ada 19. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat aja ya, satu ayat nih. Terus yang kedua, hanya di Quran saja yang bisa dihafalkan. Dan itu dijaga oleh Allah. Kenapa ada orang yang diberi izin oleh Allah itu sampai 30 juz di dalam kepalanya gitu, tanpa harus melihat teks. Dan di sini ada yang namanya ayat qoniyat. Ya. Ayat qoniyat ini ayat yang tercipta itu untuk menguatkan yang tertera gitu loh. Ada air yang warnanya beda gitu, ya kan? Itu terbukti dengan ayat qoniyatnya, termasuk penciptaan alam semesta. Ya, itu juga dibuktikan oleh ayat-ayat qoniyat gitu. Itu kebenaran. Yang kedua, sementara di Bible ya malah kayaknya Ustadz Unggul, Ustadz Sugi, Suhu Zuma, ya kan, Pak Hendi, terus Pak Zul malah lebih pandai kayaknya sih. Walaupun saya yakin beliau tetap mungkin berapa persen lah, ya 10% mungkin dia menghafal dengan kata-kata, gitu, karena memang
kata ajami ya, karena memang sudah bahasa aslinya sudah nggak ada. Bahasa bahasa Allah sudah tidak ada. Ini Bible ya. Terus yang ketiga, urutan yang ketiga. Dan ini yang mencatat di antara sahabat yang terkenal lah ini, yang 4 sahabat, walaupun ada sahabat yang lain gitu. Itu yang membukukan itu dan tahu persis dari ujung kaki sampai ujung perut gitu loh, seorang nabi dan rasul gitu. Artinya berdampingan hidupnya, tidak jauh gitu, pada masanya itu. Dan dijaga, dan itu memang di dalam ayat dijaga oleh Allah. Apalagi pewaris para nabi ya, untuk menjaganya sampai sekarang. Ada 3 nih, 3 itu. Jadi 3 aja sebetulnya cukup. Dan Bible betul. Kalau maudhu ya tadi, kalau saya lebih jauh lagi lah, mungkin tidak setara dengan doib atau maudhu itu kalau saya, karena itu yang saya, walaupun saya hanya buka-buka saja, ini adalah bentuk karangan yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini dengan adanya YCC ini, waduh, luar biasa ini untuk meluruskan, untuk supaya orang-orang ini berpikir itu. Dan kitab Bible itu ya itulah, menurut saya bagi orang-orang yang berakal ya perlu kembalilah dikaji gitu, dikaji apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau Quran itu sudah sangat luar biasa. Di dunia nggak ada, ini 1 ayat aja Bismillahirrahmanirrahim, apalagi 30 juz. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh dunia itu sama. Termasuk azan aja sama itu, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya seluruh dunia. Itu aja Pak. Mungkin Ustadz Tata yang menyempurnakan. Baik, 3 poin dari Ustadz Harjoko, mungkin dipertebal sama Ustadz Tata atau ditambahkan poinnya. Silakan. Atau Ustadz Unggul boleh. Tentang kemurnian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Silakan Ustadz. Ya, saya singkat ya. Jadi kemurnian itu pertama tidak pernah berubah. Ya, dan dihafal sampai sekarang pun. Nah, yang kedua, itu kan nama kitab suci itu memang firman-Nya Allah supaya dikerjakan oleh manusia. Nah, kitab suci, hanya kitab sucinya Nabi Muhammad ini dikerjakan semua kan. Misalnya sholat dalam Al-Quran ya, kita sholat. Terus ada lagi ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita puasa. Aqimus sholah wa itu zakah, di situ ada perintah sholat, zakat, kita melakukan. Nah, kalau bukan kitab suci, ngakunya kitab suci. Ya. Tapi mana perintah-perintah itu, larangan-larangan gitu itu. Bukankah kitab suci itu firman-Nya Allah supaya dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang saat itu Allah mengutus Isa misalnya, diberi ajaran. Lalu ajaran itu kan supaya dilakukan kan. Tiba-tiba ada orang mengaku pengikut dia, tapi tidak ada sama sekali. Apa tujuannya Allah mengutus Isa coba? Tiba-tiba ada orang mengaku pengikut Isa, tapi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran Isa, dengan firman-firman atau wahyu yang diterima Isa coba. Kalau kita kan enggak, cocok. Kita mengaku pengikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad seorang Nabi, penyampai firman. Firman itu disampaikan kepada kita lakukan semuanya. Ini kan cocok. Kitabnya murni dan dilakukan sampai akhir zaman. Gitu. Jadi benar, caranya meneliti, diteliti dulu, benar nggak itu kitab suci? 2, pasti semua isinya itu mulai dari zamannya Nabi tersebut sampai sekarang tetap berlaku. Gitu. Tidak pernah, Nabi Muhammad melakukan ini kok kita tidak pernah seperti itu.
Apa yang kita lakukan pasti karena Nabi Muhammad melakukan gitu loh. Nah, itu saja ya. Silakan.